Dari bunga kini sudah menjadi bakal buah, sahabat. Nah, ini adalah cabai jenis Red Peter yang beregenerasi. Dari cabai yang sudah merah menua akan menjadi benih, kemudian muncul bunga dan sekarang sudah menjadi bakal buah, sahabat. Nah, seperti ini sudah cukup besar buahnya, sahabat, dan bunga masih tumbuh lagi. Kemudian di sekitar sini, sahabat, nah di sekitar sini juga ini adalah buahnya, bakal buah. Ini buah yang ukurannya akan makin membesar, sehingga ketika beli memberikan benih gratis, produksi pun masih terus berlanjut seperti itu. Sahabat bisa lihat, nah, ini dan ini, kemudian ini, sahabat. Sahabat juga bisa lihat di sini, berbuahnya itu non-stop, sahabat. Jadi kita tidak perlu khawatir, apalagi menanam lagi cabai Red Peter seperti ini, karena emang cabai Red Peter terkenal cukup susah untuk dibuahkan seperti itu. Akan tetapi dengan cara ini yang akan beli share sebentar lagi, cabai ini sangat rajin berbuah. Nah, ini adalah beef tomato, tomat labu, sahabat ya, yang beli stek kemudian beli tanam, dan hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja, sahabat, sudah berbuah seperti ini. Nah, seperti ini, sahabat. Meskipun berbuahnya masih jarang-jarang, akan tetapi ini adalah hasil dari penanaman dengan metode vegetatif. Jadi beli tidak menanam dari biji, akan tetapi beli melakukan stek batang, stek tunas, kemudian beli tanam di polybag ini. Dan ini juga beli gunakan POC yang sebentar lagi akan kita lihat bareng-bareng bagaimana cara membuatnya. Oke, satu hal sebelum kita melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair, pastikan medianya itu sehat, sahabat. Ini penting sekali, karena apa? Banyak sahabat yang selama ini melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair atau yang kita singkat dengan POC, akan tetapi ternyata medianya yang tidak hidup, alias medianya mati. Ya, media mati itu apa, Pak? Media mati adalah media yang sangat sedikit mengandung mikroorganisme, sehingga pastikan ketika sahabat akan melakukan pemupukan dengan POC atau pupuk organik cair, sahabat melihat kondisi media. Nah, seperti ini, sahabat, media yang selalu ditambahkan kompos, ternyata saat ini kondisi dari media di dalam pot ini sudah turun. Ini artinya nutrisi dari media ini sudah tanda kutip dikonsumsi oleh perakaran, sehingga sekarang perlu kita tambahkan lagi, ya benar, kompos. Oke, tambahkan kompos di sini. Nah, bila kita sudah memastikan bahwa media mampu membantu akar untuk mengolah pupuk organik cair yang akan kita berikan ke sini, sahabat, sekali lagi boleh tekankan bahwa pemupukan dengan pupuk organik cair itu sangat bergantung pada kondisi tanah atau media. Jadi di sini karena apa? Karena dengan media yang sehat, dengan media yang kaya akan mikroorganisme dan bahan-bahan organik, maka media itu akan membantu akar dalam menyerap nutrisi yang kita berikan melalui pupuk organik cair. Jadi berbeda dengan pemupukan konvensional dengan pupuk kimia sintetis. Bila seseorang memupuk dengan pupuk kimia sintetis, mereka berfokus pada tanamannya. Nah, ketika kita memupuk dengan pupuk organik cair maupun pupuk organik padat, kita berfokus pada media atau tanahnya. Tanah yang sehat akan mampu memproses dari pupuk organik cair maupun padat yang kita berikan. Nah, oke, beli sekarang akan menunjukkan cara untuk membuat dari POC instan. Tanda kutip instannya apa? Karena ini sangat cepat kita persiapkan dan langsung bisa kita berikan kepada tanaman. Nah, pertama kita siapkan air sebanyak 5 sampai dengan 7 liter. Ini artinya pupuk ini, sahabat, bila kita berikan 100 ml per tanaman bisa memupuk 50 sampai 70 tanaman.
dalam polybag sahabat. Juga yang bisa kita berikan di lahan. Akan tapi kalau kita memberikannya di lahan, kita bisa menaikkan menjadi sekitar 150 mili per tanaman. Ini artinya kita bisa memupuk dengan lumayan banyak tanaman kita yang ada di lahan dengan menggunakan pupuk organik cair yang akan kita buat ini. Nah, bahannya kemudian setelah air sebanyak 5 sampai dengan 7 liter, maksimal 7 liter, minimal 5 liter. Kemudian kita di sini ada 1 butir telur, sahabat ya. 1 butir telur. Kemudian ada segenggam beras atau setengah cangkir beras seperti ini, sahabat. Nah, bila memungkinkan di tempat sahabat ada madu, sahabat bisa menggunakan madu, sahabat. Jadi sahabat bisa menggunakan madu yang dibeli di pasaran atau menggunakan madu yang bisa kita panen di tempat sahabat berada. Jadi bila sahabat memiliki madu asli di tempat sahabat, sahabat bisa menggunakannya. Dan apabila tidak tersedia madu, sahabat bisa menggantikannya dengan gula aren, sahabat ya. Gula aren. Dan bila pun tidak ada gula aren, tanpa menggunakan madu maupun gula aren juga tidak masalah. Akan tapi memang lebih baik atau lebih maksimal bila kita menggunakan tambahan madu, ataupun bila tidak ada bisa menggunakan gula aren. Juga kemudian jangan lupa kita membutuhkan cobek atau juga kita bisa menggunakan lesung, sahabat ya. Yang penting kita bisa menghancurkan dari beras yang kita gunakan. Kenapa nggak sekalian menggunakan tepung beras, Pak? Sebenarnya bisa, sahabat, menggunakan tepung beras, akan tetapi pastikan tepung beras yang benar-benar murni. Jadi kalau beli di sini menggunakan beras karena beli tahu asal muasal berasnya, kemudian kita jadi lebih yakin menggunakannya. Dan dengan menghancurkan langsung seperti ini, sahabat, jadi tidak ada kandungan yang bisa terbuang dengan begitu saja, sahabat. Jadi kita memastikan semua nutrisi yang ada di dalam beras ini bisa kita gunakan. Kita hancurkan, sahabat ya. Oke sahabat, sampai sehancur ini sudah bisa, sahabat ya. Jadi tidak mungkin kita bisa menghancurkannya seperti tepung, sahabat. Kita bisa menghancurnya sampai teksturnya seperti ini. Kemudian kita sekarang akan ambil wadah. Kita ambil wadah seperti ini. Kita masukkan beras yang sudah kita hancurkan ini, sahabat. Oke. Kemudian kita masukkan air cucian beras, sahabat. Bila tidak ada bisa menggunakan air biasa. Oke, stop. Nah, kemudian sekarang kita akan tambahkan telur ayam, sahabat. Nah, telur ayam seperti ini kita akan tambahkan dan kita akan larutkan, campurkan di dalam larutan ini. Akan tapi jangan langsung dipecah kemudian dibawa ke sini. Begini caranya, sahabat. Kita pecah dulu. Kita masukkan ke dalam gelas. Oke. Kemudian kita aduk seperti ini. Cukup 1 butir telur untuk sampai dengan 7 liter dari pupuk organik cair yang akan kita buat. Nah, kemudian sahabat ya, kita bisa masukkan air ini ke dalam telur yang sudah kita kocok dalam gelas ini, sahabat. Seperti ini. Kemudian kita aduk lagi. Baru kita larutkan di sini, sahabat. Nah, seperti itu. Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Jadi tidak ada telur yang menggumpal seperti itu, sahabat. Bagaimana dengan ampasnya, Pak? Nah, ampasnya ini, sahabat ya, ini tentu saja ada ampasnya karena kita tadi menghancurkannya tidak sampai sangat hancur seperti tepung. Bila sahabat ada ampas seperti ini, karena nanti kita akan saring, sahabat ya. Ketika kita campurkan dengan air, kita akan saring. Ampasnya ini jangan dibuang. Jadi sahabat bisa keringkan atau bisa gunakan untuk sebagai pupuk organik yang sama 2 minggu lagi ketika sahabat akan mengaplikasikan pupuk ini. Karena pupuk ini biasanya beli aplikasikan setiap 15 hari atau setiap 2 minggu sekali. Jadi bukan pupuk rutin, sahabatnya, yang kita pupuk setiap hari, tapi setiap 2 minggu sekali. Karena pupuk ini sangat powerful, sahabat.
Oke, kemudian kita tambahkan 1 sendok madu. Sahabat bisa menggunakan madu atau gula aren. Atau bila tidak ada pun tidak masalah. Oke, karena di sini beli ada madu, beli tambahkan 1 sendok makan madu. Aduk sampai benar-benar merata. Nah, oke sahabat, kemudian sekarang kita akan saring, kita akan masukkan ke dalam air yang di ember tadi. Oke. Nah, ampasnya ini sahabat bisa jemur dan sahabat bisa gunakan kembali. Tambahkan lagi dengan beras yang masih segar dan sahabat bisa gunakan kembali pada saat sahabat akan melakukan pemupukan yang sama. Jadi setiap 15 hari sekali sahabat ya, sebulan 2 kali. Oke, sekarang kita akan aduk. Nah, yang ini sahabat ya, ini mungkin jumlahnya sekitar 7 liter sahabat. Pastikan semuanya tercampur dengan baik. Nah, inilah yang akan kita gunakan sekarang untuk memupuk tanaman kita, baik yang akan berbuah maupun yang sudah berbuah atau sehabis berbuah. Yuk. Nah, seperti ini sahabat ya, cukup 1 gelas 100-150 ml sahabat. Jangan khawatir bila sahabat melihat tanaman sedang berbunga seperti ini, karena ini tidak akan berpengaruh banyak pada tanaman sedang berbunga, dalam arti tidak akan mengalami shock atau stres yang mengakibatkan tanaman kita jadi rontok. Ini sangat baik, ini sebabnya beli memupuk hanya sebulan 2 kali, bahkan kadang beli memupuknya hanya sebulan sekali, agar tanaman kita bisa berproduksi dengan sangat maksimal. Cukup seperti ini, sini cuma 100 ml mungkin. Nah, seperti ini sahabat ya. Pupuk tepat di sini. Kemudian kita ke tanaman yang lain. Nah, lantas bagaimana dengan tanaman sayuran seperti ini yang tidak berbuah kan, tapi daunnya sayuran daun seperti itu sahabat, bagaimana, apakah bisa dipupuk dengan menggunakan pupuk ini Pak? Tentu saja bisa, akan tapi caranya sedikit berbeda sahabat. Jadi di sini beli akan encerkan. Nah, misalkan seperti 1 gelas yang tadi kita siram untuk tanaman cabai kita bisa encerkan dengan 1 ember air seperti ini sahabat. Kita aduk. Nah, kemudian inilah yang kita siramkan di tanaman sayur kita. Seperti ini sahabat. Nah, tanaman sayur pun akan makin mekar, makin kuat menghadapi stres dari sinar matahari yang begitu terik. Ini yang dikatakan bahwa pupuk ini sangat powerful sahabat. Semoga selamat sampai panen. Nah, oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Beli mau lanjut memupuk. Mudah-mudahan bisa berguna karena pupuk ini bisa diterapkan hampir di semua jenis tanaman sahabat ya. Tanaman buah, bahkan tanaman buah seperti ini juga beli siram. Mudah-mudahan ini bisa membuat tanaman kita tanpa henti untuk berbuah, juga buahnya manis dan ukurannya besar. Tanaman sawo ini. Oke, sampai di sini video beli. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.